بألبان وأطيار. عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار. مبارك زوجها جاءت على درر زوج النقاء بتتويج وإبهار. كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati kepada Bapak dan Ibu dosen dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Nah, alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Tak lupa kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada bimbingan kita Nabi besar Muhammad SAW, panutan kita dalam menjalani kehidupan ini. Nah, teman-teman sekalian, hari ini saya ingin berbicara mengenai peran teknologi dalam pendidikan karakter generasi Z. Nah, sebagai seorang mahasiswa, saya merasakan betapa dekatnya kita dengan teknologi. Nah, di zaman sekarang ini, teknologi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita. Namun, kita perlu menanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah menggunakan teknologi dengan bijak? Nah, coba sekarang dibayangkan sejenak. Nah, bahwa kita semua adalah pelaut yang mengarungi lautan informasi ini. Nah, di tengah laut teknologi adalah perahu kita. Nah, jika kita mengendalikan perahu itu dengan bijaksana, maka kita akan mencapai tujuan pulau yang kita kehendaki, yang indah, yang bermanfaat dan juga yang baik. Nah, apabila sebaliknya, jika kita mengemudikannya dengan secara tidak hati-hati, maka apa yang terjadi? Maka perahu kita akan terombang-ambing dan akan mencapai tujuan yang salah. Nah, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 8 yang artinya, dan orang-orang yang mengemban amanah yang dipikulnya dan janji-janjinya. Nah, teknologi ini adalah amanah yang harus kita kelola dengan baik. Nah, sebagai mahasiswa, kita mengelola teknologi itu mencerminkan bagaimana diri kita yang sebenarnya. Nah, apakah kita sudah menggunakan teknologi itu dengan hal-hal yang bermanfaat atau malah kita menjerumuskan dalam hal keburuk? Kita hidup di zaman di mana informasi begitu datang secara cepat. Namun perlu diingat, tidak semua informasi itu bermanfaat bagi diri kita sendiri. Nah, dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 36 yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu ketahui. Nah, ini adalah panggilan bagi kita agar untuk selalu bersikap kritis dan juga selektif dalam menerima informasi yang datang kepada kita. Nah, kita juga perlu mengingat bahwa teknologi juga mempunyai kekuatan kolaborasi. Nah, di mana ketika kita sedang di dunia kampus nih sebagai mahasiswa, kita sering tuh dihadapkan pada tugas kelompok. Teknologi memudahkan kita untuk berdiskusi secara online, berbagi ide, dan juga menyelesaikan tugas bersama. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, ketika kita bekerja sama, kita tidak hanya belajar dari satu sama lain, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi masyarakat lingkungan sekitar. Hal yang tidak kalah penting, kita itu perlu menanamkan spiritual dalam penggunaan teknologi. Nah, contohnya di dunia kampus juga kita sebagai mahasiswa bisa mengikuti kajian online dan juga menggunakan aplikasi dalam membaca Al-Quran. Nah, cara ini itu tidak hanya untuk menambah ilmu pengetahuan kita, tetapi juga memperkuat keimanan kita. Nah, terakhir, mari kita sebagai generasi Z
generasi yang mana kita itu sedang dibicarakan di media sosial, berkomitmen untuk menjadi agen perubahan yang positif. Kita memiliki tanggung jawab untuk menggunakan teknologi untuk menyebarkan sebuah kebermanfaat dan juga kebaikan bersama. Nah, setiap klik, setiap like dan juga share haruslah membawa manfaat bagi diri kita dan juga masyarakat sekitar. Nah, akhirnya mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi dengan bijak dan menjadikannya alat untuk memperbaiki akhlak kita dan juga karakter kita. Nah, semoga Allah selalu membimbing kita dalam langkah mencari ilmu dan juga berbuat kebaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga apa yang kita bahas hari ini memberikan inspirasi dan juga motivasi untuk terus belajar dan juga berbuat kebaikan. Mari kita wujudkan visi kita untuk menjadi generasi Z yang tidak hanya cerdas tetapi juga berkarakter mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.